ingin memiliki pemimpin yang profesional, yang bekerja dengan hati, dan itu ada di Bu Risma hari ini. Hampir semua partai politik khawatir kalau sampai Bu Risma hari ini dicalonkan menjadi calon kepala daerah atau gubernur DKI. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber yang selalu berbahagia. Wacana yang dilontarkan oleh politisi-politisi Demokrat terkait dengan ditundanya atau tidak setujunya revisi Undang-Undang Pemilu yang intinya pilkada dilaksanakan tahun 2024 dituduh bagian dari strategi Bapak Jokowi untuk menyiapkan Gibran, sang putra dari Solo yang beberapa hari dilantik. Ini akan menjadi bumerang buat Partai Demokrat dan partai-partai politik yang lain tentunya. Karena dengan memunculkan nama Mas Gibran di panggung nasional, bagaimanapun DKI itu meskipun daerah, tapi itu komoditas nasional. Siapapun yang nanti kontestasi di Pilkada DKI, artinya sudah kontestasi level nasional. Bumerang dalam arti semakin menunjukkan bahwa PDI Perjuangan itu banyak kader yang mampu dan punya kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini PDI Perjuangan dianggap sebagai satu partai yang paling produktif dalam kaderisasi. Karena banyak tokoh yang punya kapasitas untuk memimpin DKI Jakarta. Ibu Tri Risma hari ini yang selalu bekerja dengan hati, hari ini menjadi Menteri Sosial, juga diserang dari berbagai kelompok termasuk Partai Demokrat, karena dianggap sebagai loncatan untuk Pilkada DKI. Kemudian belusukan dianggap sebuah pencitraan, tapi sampai hari ini Putri Risma hari ini bekerja dengan hati, hadir mewakili negara dalam setiap derita-derita anak negeri. Di Kebumen, di Pekalongan, di Kalimantan, di Cirebon, di Kuningan. Semua derita-derita anak negeri dihadiri oleh Putri Risma hari ini, Ibu Pertiwi kita. Beliau juga punya kapasitas untuk menata Jakarta dan beliau sudah membuktikan berhasil menata kota Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia. Dan sekarang di posisi sebagai Menteri Sosial pun beliau menunjukkan kapasitasnya yang memang hari ini negara membutuhkan orang-orang yang bekerja dengan hati seperti Ibu Tri Risma hari ini. Beliau lebih kompeten untuk memimpin DKI. PDI Perjuangan juga punya kader yang lain. Pak Jarod juga sudah menunjukkan kualitas kepemimpinannya di DKI. Beliau pekerja keras, beliau pekerja ikhlas, beliau komitmen besar untuk bagaimana membumikan ideologi Bung Karno dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, Indonesia sejahtera yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada lagi kader Wali Kota Semarang, Mas Hendar Prihadi, kader PDI Perjuangan, kader Taruna Merah Putih. Beliau punya kapasitas yang luar biasa dengan jargon Semarang Setara. Dan hari ini Semarang dapat menata kota, dapat
memanfaatkan potensi-potensi yang ada di kota Semarang. Berbagai terobosan Mas yang dilakukan. Sekarang muncul lagi generasi baru, Mas Gibran Rakabuming, putra Bapak Presiden Haji Joko Widodo. Beliau juga punya kapasitas, cuman memang perlu dibuktikan dulu. Dibuktikan dulu kinerjanya di Kota Solo. Isu yang dilontarkan oleh Demokrat akan semakin menunjukkan bahwa di PDI Perjuangan banyak kader. Di PDI Perjuangan kaderisasinya maksimal. Sehingga banyak stok untuk mengisi calon pemimpin negeri ini. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain bisa jadi upaya untuk memunculkan nama Gibran Rakabuming adalah bagian dari strategi untuk mengganjal Putri Risma hari ini di Pilkada DKI. Karena Putri Risma hari ini lebih banyak diterima oleh masyarakat Jakarta. Karena masyarakat Jakarta masyarakat rasional. Ingin memiliki pemimpin yang profesional, yang bekerja dengan hati, dan itu ada di Putri Risma hari ini. Hampir semua partai politik khawatir kalau sampai Putri Risma hari ini dicalonkan menjadi calon kepala daerah atau gubernur DKI. Sebenarnya yang perlu diketahui oleh teman-teman partai politik bahwa di PDI Perjuangan ada mekanisme yang harus ditempuh untuk menentukan siapa yang akan menjadi siapa dan akan ditugaskan sebagai apa. Tapi setidaknya hari ini terpetakan bahwa PDI Perjuangan merupakan satu partai yang memiliki konsep kaderisasi yang lebih ketimbang partai politik lain, sehingga kadernya banyak yang muncul dan dapat membuktikan kinerjanya. Artinya untuk mengganjal Bu Risma, untuk memberikan ruang yang sempit kepada Bu Risma, dimunculkan figur baru yaitu Mas Gibran. Targetnya adalah bagaimana kemudian nantinya ada konflik kepentingan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Tapi Demokrat tidak menyadari bahwa di PDI Perjuangan itu antara Pak Jokowi dengan Bu Mega selalu berjalan harmonis, selalu saling hormat menghormati, tahu batas-batasnya masing-masing, sehingga strategi ini pun kemungkinan akan tumbang, tidak akan berhasil. Tapi apapun itu, komitmen kita sebagai generasi bangsa adalah menjaga persatuan dan kesatuan untuk wujudkan cita-cita pendiri bangsa. Abadi jaga NKRI. Saya Basro Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.